Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirajuddin, bertempat tugas di SMP Negeri 31 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 IKIP Saraswati Tabanan Bali tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran program Back Learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, baik anak-anak saya. Pada pagi hari ini, gimana tadi? Apakah di rumah sudah sarapan semua? Sudah. Oke, berarti kita siap untuk memulai pelajaran Pak Guru ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Guru akan cek kehadiran anak-anak saya. Barangkali tidak ada yang masuk atau yang tidak mengikuti pelajaran Pak Guru pagi ini. Siapa yang tidak hadir? Jumarniati. Apa alasannya tidak masuk hari ini? Sakit. Oh, sakit. Oke. Jumarniati berhalangan karena keterangannya sakit. Nah, kita doakan bersama semoga teman kita cepat sembuh. Dan kalaupun masih sakit, kalau ada waktu kita akan luangkan waktu kita untuk berkunjung ke rumahnya ya. Doa bersama sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Disilakan cahaya di depan untuk melaksanakan doa bersama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik anak-anak saya, kita sudah mengawali pelajaran berdoa bersama, di mana pertemuan kita pada hari ini yaitu membahas materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung yaitu bagaimana cara kita nanti menentukan luas tabung. Ada luas permukaan tabung, juga ada luas selimut tabung. Nah, baik anak-anak saya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kegiatan yang akan kita lalui di mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini diharapkan peserta didik dapat menentukan hubungan antara luas tabung, jari-jari tabung, dan tinggi tabung. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi luas permukaan tabung. Nah, itu ya tujuan pembelajaran pertemuan kita pada hari ini. Nah, kemudian selanjutnya, kali ini pada saat pembelajaran berlangsung ini ada pedoman penilaian yang akan Pak Guru ambil selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu observasi Pak Guru mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan penutup. Apa saja nanti yang menjadi standar atau pedoman penilaian Pak Guru? Yang pertama ada pedoman penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif ini Pak Guru akan menilai bagaimana tingkat
tingkat atau kemampuan peserta didik di dalam menyelesaikan soal evaluasi akhir. Nanti di akhir pembelajaran Pak Guru akan memberikan soal formatif akhir, ya, untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan siswa di dalam menerima materi ini. Jadi silakan disimak baik-baik. Nah, terakhir nanti akan Pak Guru uji bagaimana tingkat kemampuan individu anak, ya, dalam hal ini adalah kemampuan kognitif. Kemudian selanjutnya adalah penilaian afektif atau penilaian sikap, ya. Jadi sikap juga bagaimana kalian mengikuti proses pembelajaran di kelas ini. Khusus pertemuan kita ini, Pak Guru akan nilai bagaimana sikap kalian ketika proses belajar mengajar berlangsung. Apakah kalian ugal-ugalan atau main-main atau serius untuk menerima materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Itu sudah dua poin yang akan Pak Guru nilai selama pembelajaran berlangsung. Nilai psikomotorik ini nanti ada portofolio LKPD. Nah, ada LKPD, ada lembar pekerja peserta didik yang Pak Guru akan bagikan nanti. Pak Guru akan nilai bagaimana kalian menyusun laporan LKPD, apakah sesuai dengan prosedur pekerjaan atau petunjuk soal yang Pak Guru perintahkan di soal itu. Kemudian bagaimana kalian menyelesaikan atau solusi menyelesaikan soal-soal di LKPD itu. Nah, kemudian juga bagaimana kalian menuliskan simpulan di LKPD. Nah, termasuk nanti silakan berebutan, ya, pada saat Pak Guru menyuruh kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil belajar di masing-masing kelompok, silakan berebutan siapa yang mau presentasi di depan. Itu juga akan dinilai oleh Pak Guru, ya. Kemudian yang kedua, akan Pak Guru nilai juga siapa nanti yang akan memberikan pertanyaan kepada teman atau kepada kelompok lain yang sudah mempresentasikan soal itu. Kemudian ketiga, Pak Guru juga akan memberikan nilai bagi siswa atau bagi kelompok yang menanggapi dan mampu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, bisa ditangkap? Bisa ya? Oke. Gimana, semangat belajar ini? Semangat. Oke. Lanjut. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran kita ini yang akan kita lewati bersama pelajaran hari ini? Pertama, Pak Guru akan memberikan tontonan video pembelajaran. Nah, sebentar Pak Guru akan memutar video pembelajaran untuk disimak baik-baik oleh anak-anak, karena gimana? Di video pembelajaran itu ada muatan materi yang Pak Guru buatkan di lembar kerja peserta didik. Jadi dikupas, dibahas habis di video pembelajaran, kemudian nanti akan Pak Guru bagikan lembar LKPD ini. Nah, jadi silakan disimak, dicermati baik-baik video pembelajaran yang akan Pak Guru putarkan nanti. Kemudian setelah pemutaran video pembelajaran, Pak Guru lanjutkan dengan pembagian kelompok belajar. Nah, maka harapannya nanti bagi yang paham, yang cepat menerima atau menangkap materi video pembelajaran yang Pak Guru putarkan nanti, silakan dibimbing atau diarahkan temannya yang tidak bisa. Istilahnya ini adalah tutor sebaya. Jangan takut, jangan pelit dengan ilmu, ya. Jadi silakan didampingi, diarahkan teman yang tidak paham atau tidak bisa. Kemudian juga setelah pembagian kelompok nanti siswa ya akan mengerjakan seperti yang Pak Guru menyelesaikan soal yang ada di lembar LKPD. Setelah itu kemudian kelompok punya tugas dan kewajiban untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian kelompok lain berkewajiban untuk menanggapi ya hasil pekerjaan kelompok yang presentasi. Bisa ditangkap? Ya,
Oke, itu langkah pembelajaran yang akan kita lewati di pelajaran Pak Guru kali ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu menentukan luas tabung ini, supaya ada gambaran bagi Pak Guru. Siapa kalau luas permukaan tabung? Nah, luas permukaan tabung itu kan ada selimut tabung, ada dua lingkaran ya, bagian alasnya juga bagian penutup. Nah, Pak Guru bisa peragakan kemarin yang seperti Pak Guru peragakan kemarin ya, yang pertemuan minggu lalu itu ya. Nah, sehingga Pak Guru diagnostik kemampuan awal peserta didik. Pak Guru lihat sekitar 75% di kelas ini cukup mampu memperagakan bagian-bagian atau unsur-unsur penyusun di tabung. Oke. Nah, kemudian siapa yang masih ingat materi lingkaran? Ada ya? Bagaimana cara kita menemukan atau menentukan luas lingkaran? Ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru perkuat lagi pemahaman materi awalnya sebagai penguat ya. Nah, luas lingkaran itu, ya ini kan lingkaran ini, ada titik pusat, ada jari-jari. Nah, kemudian kalau dari titik sini terus lanjut titik pusat lagi ke pusat lingkaran, maka ini disebut diameter. Nah, maka bagaimana cara menentukan luas lingkaran ini? Luas lingkaran sama dengan 2 sama dengan pi r pangkat 2 rumus luas. Lanjut kita Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung luas permukaan tabung. Ada 2 cara yang akan kita pelajari kali ini, yaitu jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ataupun bukan kelipatan 7, kemudian jika diketahui diameternya. Nah, silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akan disimak dan diperhatikan ya. Nah, adik-adik bisa Karena nanti ada di latihan LKPD. luas tabung ya, di mana diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm, kemudian tingginya yaitu 10 cm. Nah, kita akan menghitung luas permukaan tabung tersebut. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan tabung adalah 2πr dikali r ditambah t. Nah, ini rumusnya. Untuk menghitungnya mudah sekali, kita hanya tinggal memasukkan angka-angka tersebut sesuai dengan rumus yang ada. Maka kita tuliskan luas permukaan disingkat dengan LP saja ya. Kemudian di sini 2 kali, maka kita tuliskan luas permukaan sama dengan 2 kali pi. Untuk pi ini ada 2 ya adik-adik, bisa kita gunakan 22/7 ataupun 3,14. Ketentuannya yaitu 22/7 kita gunakan jika jari-jarinya kelipatan 7, sedangkan 3,14 jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, ini ketentuan yang kita gunakan untuk pi. Sekarang kita perhatikan. Kemudian di sini dikali pi. Di sini jari-jarinya adalah 7 cm, berarti ini adalah kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka kita tuliskan dikali 22/7, kemudian dikali r. R-nya adalah jari-jari. Di sini jari-jarinya adalah 7, maka dikali dengan 7. Kemudian di sini buka kurung ya. Jari-jarinya adalah 7, buka kurung. Atau ditangkap dari video pembelajaran tadi kan sudah dicatat juga, tadi rumus-rumusnya
sudah dicatat saya lihat. Oke? Bagaimana menentukan luas permukaan tabung? Oke, salah satu di putaran video pembelajaran tadi yang dijelaskan adalah bagaimana kalian atau kita menghitung luas permukaan tabung. Itu yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan luas selimut tabung. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian menentukan tinggi tabung jika diketahui luas selimut tabung dan jari-jarinya, dan sebaliknya ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan langsung diatur meja bangkunya, langsung dibikin per kelompok. Silakan. Dan Pak Guru bagikan lembar LKPD-nya ya, lembar pekerjaannya ini. Kira-kira mampu nggak dikerjakan selama 10 menit? Oh, 15 menit ya. Berarti nggak mampu untuk mengerjakan soal 10 menit. Berarti waktunya 15 menit. Oke. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, kenapa? Iya. Tapi ya tentukan 2 dikali 22 per 2 dikali 21 kali 10. Maka uraian selanjutnya adalah tinggal membagi mana ya bilangan yang bisa dibagi itu. Berarti 21 bagi 7. Berarti sisa berapa ya? 3. Sisa 3 itu bagi berapa? Berarti 2 dikali 2 kali 3 kali 10. Diketahui soalnya asal memiliki botol minimal 21 tabung, jari-jari 7 cm dan tinggi 25 cm. Nilai apa yang diketahui itu? Jari-jari kan tidak bisa dimasukkan nilainya. Berapa nilai jari-jari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami atau diskusi kelompok kami dengan soal jari-jari sebuah tabung 7 cm. Luas selimut tabung tersebut adalah 440 cm². Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Gunakan permukaan tabung tersebut dengan nilai Pi 22 per 7. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan rumus luas permukaan tabung. 2 kali 2 sama dengan 2 kali 22 sama dengan 44 dikali 17 sama dengan 748. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 748. Sekian presentasi kami, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimanakah cara mendapatkan nilai tinggi tabung? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyelesaiannya, sebelumnya kelompok kami mencari nilai tinggi tabung itu dengan menggunakan rumus luas selimut tabung. Dengan rumus dengan rumus 2 kali Pi kali R kali T sama dengan 440. 2
selanjutnya Pak Guru akan menilai kemampuan kognitif anak, kognitif kalian, sehingga kembali ke tempat masing-masing untuk mengerjakan soal evaluasi akhir, yaitu soal tes formatif akhir. Cepat dikerjakan dan nanti dilanjutkan dengan kesimpulan materi dan refleksi. Untuk refleksi siswa ya. Nah, di refleksi siswa ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan disampaikan ke peserta didik semua. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, luar biasa. Terus yang selanjutnya, hal positif apakah yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Dengan motivasi belajar anak-anak hari ini. Ya, bagaimana motivasi belajarnya anak hari ini? Ada 10 pernyataan yang sudah Pak Guru bikinkan ini. Kemudian di setiap opsinya ini ada, tinggal kalian ikuti perintah atau petunjuk pengisiannya. Tinggal dicentang saja. SS itu adalah sangat setuju, S itu setuju, KS itu kurang setuju, TS itu tidak setuju, kemudian STS itu sangat tidak setuju. Nah, tinggal dicentang saja di kolom mana nanti kamu centang. Di setiap pernyataan ini ada pernyataan 1 sampai pernyataan ke 10. Nah, Pak Guru bagikan, silakan ditulis nama dan kelasnya ya. Mari sebelum Pak Guru tutup pembelajaran tadi, Pak Guru akan berikan penghargaan dulu ya. Dari setiap kelompok yang sudah presentasi tadi sudah luar biasa ya. Tepuk tangan untuk seluruh kelompok. Kemudian setelah kita lewati bersama tadi, ada peserta didik yang memang luar biasa pencapaian belajarnya, dan bagaimana juga tadi pada saat presentasi luar biasa juga memberikan penjelasan dengan tugas yang sudah diberikan dan menanggapi pertanyaan teman tadi. Jadi menurut Pak Guru yang Pak Guru pantau tadi, yang terbaik dari tadi itu adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian siswa juga yang terbaik menurut Pak Guru tadi adalah Cahaya. Tepuk tangan untuk Cahaya. Hari ini Pak Guru ingatkan bahwa pertemuan besok, ya pertemuan kita berikutnya kita akan mempelajari bank ruang sisi lengkung dengan menentukan volume tahu. Kali ini kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa di depan. Ayo. Sebelum
Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak saya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan, silakan belajar yang lebih giat lagi, Guru. Ya, terima kasih. Bisa kalian meninggalkan kelas atau ruangan ini.